Kanjeng Nabi ngersakake siapapun yang pernah saya sakiti, silahkan hari ini dibalas. Saya teringat cerita itu nyuwun sewu. Saya nggak mau ketika saya besok mati, kula nyusul Pak Jumantoro neng akhirat aku dihisab. Miftah kowe mbiyen tau gobloke bocah kae rong trima karo awakmu iki ganjel awakmu oleh dalan pikantuk ridhone Gusti Allah syafaate Rasulullah. Apa aku ora nangis, Gus? Hanya gara-gara itu kemudian tidak mendapatkan syafaat. Kowe saiki balas aku, Pak Son. Saurunge mangkat umroh. Wis umrohmu tak bereske kabeh, sak keluargamu. Akhirnya di depan saya, di depan banyak orang dia mengatakan, balasan saiki ngomong ning aku. Nggih, Bah. Miftah goblok. Nyuwun sewu. Secara hukum qisas kula pun lunas apa dereng? Lunas. Sah Pak Son ya. Ku aku duwe salah karo awakmu, gobloke awakmu saiki gobloke aku. Sah. Beres. Urusan kula pun rampung. Nggih napa mboten? Lan jenengan sing melu wingi goblok-gobloke kula. Ora melu. Ora tau melu iki. Kula ngomong jenengan niku jenengan sing nonton teng YouTube niku. Ora. Wong bendina karo aku kok. Ora mungkin. Ora. Blas ora. Bolo. Niku pertanyaan Gus. Niku pripun, Pak? Kula jawab. Jawaban kula napa? Sebelum mereka minta maaf sudah saya maafkan, sudah saya doakan. Sama siapa? Ora ana critane kula niku iso nesu karo wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah kembali muncul ke publik untuk mengisi acara pengajian. Sebelumnya, mantan utusan khusus presiden itu sempat menghilang usai kasus menghina penjual es teh viral di media sosial. Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu, wis takdir. Kembali menjadi penceramah di acara pengajian, Gus Miftah mengungkapkan kegelisahannya. Dia mengaku berat saat naik ke atas panggung untuk berceramah. Sejatosipun Gus Wahid, saya masih berat untuk kembali naik panggung. Saya masih berat untuk kembali naik ke panggung, kata Gus Miftah. Saat itu, Gus Miftah terlihat melirik ke arah meja di dekatnya. Di situ terdapat beberapa aneka jenis minuman. Dia lalu mengaku bersyukur karena dia disuguhi kopi hingga mau berangkat ke acara pengajian tersebut. Namun sebaliknya, jika disuguhi es teh, dia tak mau karena merasa trauma. Tapi mergo disuguh kopi nggih kula mangkat. Insyaallah menawi kopi kula ombe, menawi es teh kula trauma. Aksi Gus Miftah yang guyon soal es teh yang membuatnya trauma itu mendapatkan sorotan dari para netizen. Ada yang berkomentar, dia yang mulai, dia yang trauma, kocak, komen akut @rin. Ada juga yang berpendapat, masih nyindir-nyindir itu artinya yang kemarin tidak dijadikan pelajaran, kata akun @aya. Ada pula yang berkomentar, lah dia trauma, orang dia yang bikin ulah sendiri, WKWKWK, ujar akun @tesi. Ada juga yang berkomentar, padahal kemarin harusnya buat pelajaran supaya berhati-hati dalam berbicara. Kok ya masih belum bisa berubah? Kata akun @vita. Beberapa waktu lalu, Gus Miftah membuat ramai jagat media sosial
usai videonya yang menghina penjual es teh bernama Sun Haji. Es tehmu cik oke ra? Dalam video Yo kono tersebut, didol, goblok. Gus Miftah menyebut penjual es teh dengan sebutan gop. Usai video tersebut viral, Gus Miftah Dolen menjadi dhisik. sasaran netizen Kula rong se-Indonesia. payu, wis, takdir. Berbagai hujatan dan komentar negatif ditunjukkan kepada pemilik pondok pesantren Ora Aji itu. Karena hujatan tersebut, Gus Miftah sampai mengundurkan diri dari sebagai utusan khusus presiden untuk mengundurkan bidang diri kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Usai kejadian itu, pengajian Gus Miftah juga sempat dirumorkan sepi jemaah. Akan tetapi, belakangan ini akun media sosial resmi pengajian Gus Miftah memperlihatkan banyaknya jamaah yang datang ke acara pengajian tersebut, seolah-olah menepis rumor yang beredar. Syai'in indahu bimiqdar. Segala Dalam video lain yang beredar di media sosial, Miftah tampak menangis sambil memeluk Charlie Van Houten. Seolah begitu terharu, masih mendapatkan banyak sekali dukungan. Namun tidak hanya itu, Miftah ternyata juga mendoakan supaya masyarakat yang ikut merundungnya selama terkena kontroversi mendapat ampunan Tuhan. Padahal menurut Miftah, aksinya mendoakan warganet yang mencibirnya membuat sang istri bertanya-tanya. Ya Allah ya Rob, ampunilah semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Tutur Miftah di pondok pesantren Ora Aji. Ampuni semua dosa-dosa yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka atas segala kesalahan dan kehilafan mereka ya Allah. Miftah tampak setengah menahan tangis saat Dengan menyampaikan kalimat yang tidak pengalamannya pantas, tersebut. dengan kalimat yang melebihi kalimat goblok yang saya sampaikan saat itu. Apakah saya marah? Satu malam Bunda marah sama saya. Karena malam itu saya mengangkat tangan, saya minta kepada Allah. Ya Allah ya Rob, ampuni semua kesalahan saya, ampuni semua kekhilafan saya, ampuni semua kemaksiatan saya, ampuni semua dosa saya. Saat itu Bunda menyampaikan, kira-kira nopo nggih, Mbah? Saya juga nggak tahu. Malam saya berdoa, siang Allah kabulkan. Pagi saya minta, sore Allah kasih. Saat itu kemudian kita berpikir, kok bisa semudah ini? Ada apa di balik itu semua? Dalam perjalanan kita banyak muhasabah dan introspeksi. Jangan sampai kemudahan-kemudahan dari Allah yang diberikan kepada kita justru menjadi istidraj. Menjadi satu hal yang tidak mengenakan bagi kita. Dan ternyata kemudian setahun kemudian Allah kasih jawaban. Seolah-olah Allah pengen mengatakan kepada saya, Miftah, kamu bukan siapa-siapa. Miftah, kamu bukan apa-apa. Kamu jangan sombong. Kamu jangan besar kepala. Jangan merasa tinggi. Kamu besar karena aku besarkan, kata Allah. Kamu kuat karena aku kuatkan. Kamu mampu karena aku mampukan. Kamu bisa karena aku bisakan, kata Allah. Dan ternyata benar. Enggak sampai setahun kemudian ketemulah jawabannya.
Maka kemudian saya teringat Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyampaikan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Dari semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, kemudian Allah kasih ujian dan cobaan. Pertanyaannya kemudian adalah, setelah semua itu terjadi, mana opsi yang mau kita pilih? Tetap melanjutkan kebaikan atau menyerah? Menurut jenengan semua, kira-kira mana pilihan yang paling bijak? Lanjut atau menyerah? Namun di momen pengajian yang sama, Miftah juga sempat berseloroh soal traumanya terhadap penjual es teh. Alhasil, unggahan tersebut dipenuhi dengan komentar miring untuk Miftah. Berarti beliau nggak merasa bersalah, komentar warganet. Abah Malah tidak pernah nyalain menangis orang lain yang karena soal menghujat, jabatan. Sama padahal sekali. karena ulah sendiri, nggak mau. Anda semua tahu, saya menolak semua jabatan yang pernah diberikan kepada saya. Saya menangis bukan karena kehilangan jabatan. Karena saya meyakini, karena Abah meyakini, Allahumma la mani'a lima a'taita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala radda lima qadaita, wala yang fa'udhal jad minkal jad. Apa yang Allah kasih, manusia semuanya menolak. Maka pemberian Allah tidak akan pernah bisa dihentikan oleh penolakan manusia. Tapi sebaliknya, ketika Allah menolak, manusia mengendaki, maka penolakan Allah lebih kuat daripada kehendak manusia. Tapi yang kemudian Abah pikirkan adalah, saya bilang sama keluarga, kalau hanya persoalan saya pribadi, kami pribadi, keluarga pribadi, mungkin telah Allah cukupkan. Wa kafa biha min nikmah. Karena bagi kami, bagi kita semuanya, nikmat yang paling besar adalah alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wa kafa biha min nikmah. Segala puji bagimu ya Allah atas anugerah iman yang kau berikan kepada kami, dan cukuplah iman itu sebagai nikmat terbaik bagi kami ya Allah. Kula mboten wedi. Saya tidak pernah takut. Tapi di saat yang sama, saya kemarin di Madinah ketemu seorang bapak-bapak sepuh. Saya sudah menutup kepala dengan topi, menutup mata, menutup muka dengan masker. Beliau datang ke belakang, meluk saya dari belakang. Gus Miftah, jangan berhenti. Gus Miftah harus lanjut. Jenengan ikhlas mboten lak kula mandeg. Kula jenengan ikhlas mboten lak kula mandeg.
Maka malam hari ini kula nyekseni saya melihat atas kehadiran jenengan semua, atas kerawan jenengan pada malam hari ini meyakinkan saya bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan As-Sadili. Qala Sayyidi Syekh Abul Hasan radhiyallahu an, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Sayyidi Syekh Imam Abil Hasan As-Sadili beliau menyampaikan, seseorang itu atau seorang alim itu belum sempurna di makomnya ilmu sehingga dia dicoba dengan 4 perkara. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai, hanya orang yang pengen berbuat kebaikan dengan sedikit apa yang Allah titipkan kepada saya. Beliau menyampaikan akan ada 4 cobaan yubtala bi arba'in untuk menyempurnakan derajat dan makom seseorang. Yang pertama, syamatatil a'da. Orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi dan kemuliaan sampai dia pernah dihina oleh para musuh-musuhnya. Maka hakikat penghinaan itu sebenarnya bukan merendahkan dirinya, tapi justru merendahkan mereka yang mengeluarkan kalimat itu dari mulutnya. Pak Son Haji datang ke pondok. Saya bilang, Pak Son, kalau harus ada kisos, katakanlah yang saya sampaikan itu Anda anggap serius, bukan guyonan. Walaupun Anda menyampaikan kepada saya bahwa itu murni guyonan, katakanlah itu serius, saya memaki Anda. Saya hari ini minta saya dikisos. Bagaimana, Bah? Kalau memang kemarin candaan saya kalimat itu Anda anggap sebagai sebuah keseriusan, tolong maki saya dengan kalimat yang sama dari mulut jenengan. Beliau menolak. Saya bilang, tolong Anda maki saya dengan kalimat yang sama. Kalau kalimat goblok yang saya sampaikan itu sebuah makian, tolong maki saya dengan kalimat yang sama supaya hisab saya ringan, dihapuskan oleh Allah di akhirat. Akhirnya beliau menyampaikan, Miftah goblok saya terima, sah. Dosa saya selesai, dosa karena Anda sudah memberikan maaf kepada saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jutaan orang di Indonesia yang memaki saya? Dengan kalimat yang tidak pantas, dengan kalimat yang melebihi kalimat goblok yang saya sampaikan saat itu. Apakah saya marah? Satu malam Bunda marah sama saya, karena malam itu saya mengangkat tangan, saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, ampuni semua kesalahan saya, ampuni semua kekhilafan saya, ampuni semua kemaksiatan saya, ampuni semua dosa saya. Yang pertama, amin. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rob, banyak orang di luar sana menganggap saya tidak berbakti dengan kedua orang tua saya.
Saya dianggap menyanyiakan kedua orang tua saya. Apakah itu hak atau batil hanya orang tua saya dan engkau yang tahu ya Allah. Malam hari ini saya memohonkan kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni kesalahan mereka, ampuni kekhilafan mereka ya Allah. Kemudian saya lanjutkan amin. Yang ketiga, kemudian saya mengangkat tangan kembali berdoa sebelum tidur, ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami mohonkan kepadamu, ampuni semua dosa-dosa orang yang mencintai saya ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang menyayangi saya ya Allah. Ampuni dosa-dosa semua orang yang mendukung saya ya Allah. Amin. Sampai doa ketika itu Bunda masih bisa mengaminkan dan mengiyakan doa saya. Sampai kemudian yang keempat, saya angkat tangan saya lebih tinggi dengan menyampaikan, ya Allah ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Saat itu Bunda protes sama saya. Kenapa Abah masih mendoakan mereka? Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, Bunda, Abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Bunda protes sama saya, enggak, Abah nggak boleh melakukan itu. Saya akan lakukan itu. Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Toh kemudian yang kita lakukan Allah kasih hikmah. Begitu banyak hikmahnya. Pak Son Haji kaya. Sekarang banyak orang lewat di depan pondok, Gus Miftah tolong goblokan saya. Gus, kula pengen digoblok-gobloke. Gus, mang dadeke kula kaya Son Haji. Malah santri saya bilang, Mbak, kalau tahu digobloke Abah jadi kaya, mbok kula duyungi mohon mboten napa-napa, Pak. Jenengan kabeh ra perlu tak gobloke, muga-muga sugih kabeh. Tidak akan pernah sempurna makam dan kedudukan seseorang sehingga dia pernah dimaki, dihina, dibully, dihujat oleh musuh-musuhnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, semua orang yang menghujat saya tidak pernah saya anggap sebagai musuh saya. Semua orang yang pernah membuli saya tidak pernah saya anggap sebagai orang-orang yang berhutang dosa kepada saya. Malah nyalain orang yang menghujat. Padahal karena ulah sendiri. Gak malu apa ta? Tulis warganet lain. Iya deh, kita pendosa. Anda pemilik kunci surga. Timpal yang lainnya juga. Ada-ada saja nih warganet. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Gus Miftah ini ya. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala hilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum.